Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka dia menyembuhkan mereka. Markus 6. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka. Seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah dia mengajar banyak hal pada mereka. Berarti Yesus rela mengabaikan kepentingan pribadinya demi pelayanan. Alasannya karena hatinya penuh dengan belas kasihan. Begitu ada belas kasihan di dalam diri, maka beban yang berat itu bisa dipikul. Begitu ada belas kasihan di dalam hati, maka tidak ada yang namanya sesuatu yang memberatkan. Suatu pekerjaan yang ringan, satu pekerjaan yang kecil akan sangat-sangat memberatkan jikalau orang tidak punya hati kasih. Tapi kalau orang punya hati kasih, dia rela menanggung beban yang berat dan dia melakukan itu dengan sukacita. Hal yang sama pasti terjadi setelah dia mengajar di rumah ibadah, setelah dia mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan, setelah dia menyembuhkan hamba perwira Kapernaum dan hendak pergi ke rumah Petrus beristirahat, makan siang, makan sabat. Masih ada lagi ibu mertua Petrus yang sakit, tapi dia tidak keberatan, dia menolong ibu mertua Petrus lagi. Alasannya apa? Pasti sama, karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ini penting bagi kita, terutama bagi setiap kita yang melayani Tuhan, setiap kita yang dipanggil untuk melayani Tuhan, baik sebagai hamba Tuhan full time, baik sebagai para majelis, baik sebagai pelayan-pelayan di mana saja, pekerjaan pelayanan apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita belajar dari Yesus untuk mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan, karena pelayanan kepada Tuhan, pelayanan kepada jiwa-jiwa itu hanya bisa terlaksana kalau orang punya hati yang berbelas kasihan seperti Tuhan Yesus. Ada banyak pekerjaan pelayanan terbengkalai. Ada banyak orang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan pelayanan, sehingga banyak pelayanan menjadi kacau balau. Seandainya kita semua punya hati yang berbelas kasihan seperti Kristus, maka akan ada banyak pengorbanan yang diberikan bagi pekerjaan pelayanan kita. Karena belas kasihan, Yesus mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, memberikan perhatiannya bagi mereka yang membutuhkan pelayanannya. Kita mesti belajar dari Yesus. Kiranya setiap pelayan, setiap hamba Tuhan, setiap majelis yang melayani pada bidang apa saja punya hati yang berbelas kasihan seperti Yesus. Tapi ini juga mempunyai pengertian yang lain, adalah bahwa kalau Tuhan kita punya hati yang berbelas kasihan, kelihatannya Tuhan kita dalam tanda petik tidak tega melihat orang-orang yang mengasihi dia dalam penderitaan. Dia mengajar mereka ketika dia sudah begitu lelah, bahkan sedang berduka cita melihat orang banyak, dia tetap melayani mereka. Dia mengasihi mereka. Begitu juga dia mengasihi mereka yang menderita, termasuk hamba perwira Kapernaum dan ibu mertua Petrus. Bahkan dalam kasus sakit penyakit itu, kita bisa berkata bahwa Yesus sangat mengasihi orang-orang percaya yang sedang berada dalam sakit penyakit. Maka kita bisa menanamkan sebuah keyakinan dalam pikiran kita. Asal kita adalah orang percaya, sekalipun kita sedang ada di dalam penderitaan, belas kasihan Yesus, Yesus pasti tetap mengasihi kita. Dalam kasus-kasus itu, Yesus menyembuhkan. Tidak semua kasus Yesus sembuhkan. Kita melihat contohnya Paulus. Jelas dia sedang mengalami sakit yang dia sebut sebagai duri dalam daging. Dan sudah 3 kali dia berseru, Tuhan angkat duri dalam daging ini. Tapi Tuhan tidak mengabulkan permohonannya. Tapi tidak berarti Tuhan tidak mengasihi Paulus. Kalau dia tidak mengasihi Paulus, dia tidak akan memberikan kasih karunia yang cukup bagi Paulus sehingga Paulus bisa menanggungnya. Maka di sini kita bisa melihat semua orang yang menderita dikasihi oleh Tuhan, terlepas Tuhan mau menyembuhkan atau tidak menyembuhkan. Kalau dia tidak menyembuhkan, dia pasti punya rencana. Tapi bagaimanapun juga, kalau saudara dalam keadaan penderitaan, Tuhan Yesus adalah dia yang sangat berbelas kasihan pada kita. Itulah sebabnya dia menyembuhkan mertua Petrus, menyembuhkan hamba perwira Kapernaum karena kasih. Dia pernah tidak menyembuhkan Paulus, dia pernah tidak menyembuhkan Elisa sampai mati. Tapi bagaimanapun juga dia tetap mengasihi. Tuhan yang berbelas kasihan itu dapat menjadi sandaran bagi kita bahwa hidup ini bisa membuat kita banyak sekali kesulitan dan penderitaan. Tapi kalau ada Tuhan yang berbelas kasihan di samping kita, apa yang harus kita takutkan? Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita alami tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli.
Itu sebuah syair dari satu lagu rohani yang biasa kita nyanyikan. Karena itu bagi semua yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, jangan khawatir. Tuhan mengasihi dan Tuhan peduli juga kepada keluargamu. Tuhan mengasihi suami, istri, orang tua, anak-anakmu. Terlebih kalau mereka juga adalah orang percaya. Itulah sebabnya kita melihat di dalam perjanjian lama, janji-janji berkat bukan hanya diberikan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, tapi bahkan keluarga mereka juga. Mazmur 147, megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion, sebab Dia memberkati anak-anakmu di antaramu. Mazmur 115 ayat 14 dalam terjemahan yang lama berbunyi, maka Tuhan akan memperbanyak berkatnya atas kamu, yaitu atas kamu dan anak-anakmu pun. Mazmur 37:25, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan peduli dengan keluarga dari mereka yang sungguh-sungguh melayani. Dan Tuhan tahu menolong dan memperhatikan keluarga setiap orang yang melayani. Belajar dari Yesus di dalam pelayanan ini, belas kasihan yang begitu luar biasa.